warahmatullahi wabarakatuh. Definisi Enterprise Content Manager System atau singkatan dari SCM, yang serangkaian strategi, metode, dan alat yang sering digunakan untuk menangkap, mengelola, menyimpan, menjaga, dan memberikan konten serta dokumen terkait proses organisasi. Tujuannya biasanya itu untuk meningkatkan efisiensi operasional, memastikan kepatuhan terhadap peraturan, dan mempermudah atas informasi dalam suatu organisasi. SCM sendiri mempunyai 5 komponen besar. Yang pertama ada capture, yang membuat, mengambil, dan menyusun informasi. Yang kedua ada manage, memproses, mengubah, dan menggunakan informasi tersebut. Yang ketiga ada store, yang untuk sementara mengambil backup informasi yang sering berubah. Yang keempat ada pressure, yang melakukan backup informasi yang jarang berubah. Untuk yang kelima itu ada deliver, yang menyediakan klien dan user dengan informasi yang mereka perlukan. Untuk manfaat SCM bagi organisasi tersebut ada 5 juga. Yang pertama ada meningkatkan efisiensi, yang mengurangi ketergantungan pada dokumen, fisik, dan proses manual. Yang kedua ada keamanan data, untuk melindungi informasi sensitif melalui kontrol, akses, dan enkripsi. Yang ketiga itu ada kepatuhan reguler, yang membantu organisasi mematuhi standar. Yang keempat itu ada kolaborasi yang lebih baik, memudahkan tim untuk berbagi, mengedit, dan mengakses informasi secara bersamaan. Yang terakhir itu ada pengurangan biaya, menghemat biaya, dan menyimpan fisik dan waktu pengelolaan dokumen. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Ika Tanti akan membacakan kelebihan dan kekurangan Enterprise Content Management System atau ECM. Kelebihan Enterprise Content Management yang pertama itu ada peningkatan efisiensi dan produktivitas. ECM mengurangi waktu pencarian dokumen dan mempercepat proses bisnis melalui digitalisasi dan otomatisasi alur kerja, mengurangi duplikasi data dan mempercepat pengambilan keputusan. Yang kedua itu ada informasi yang terpusat dan aman, menyediakan repositori terpusat untuk menyimpan dan mengelola dokumen, memungkinkan aset yang mudah dan aman oleh pengguna yang berwenang, meningkatkan kolaborasi antar tim dan departemen. Lalu yang ketiga itu ada kepatuhan terhadap regulasi dan keamanan data. ECM membantu organisasi mematuhi peraturan dengan menyediakan kontrol versi, audit trail, dan pengelolaan siklus hidup dokumen, mengurangi risiko kehilangan data dan pelanggaran keamanan. Yang terakhir itu ada penghematan biaya operasional, mengurangi kebutuhan penyimpanan fisik dan biaya terkait pengelolaan dokumen manual, mengurangi biaya percetakan, pengiriman, dan penyimpanan dokumen. Lalu ada kekurangan Enterprise Content Management. Yang pertama itu ada biaya implementasi awal yang tinggi, pengadaan perangkat lunak, perangkat keras, dan pelatihan karyawan memerlukan investasi awal yang signifikan. Biaya pemeliharaan dan pembaruan sistem juga perlu dipertimbangkan. Yang kedua, itu ada kompleksitas integrasi dengan sistem yang ada. Integrasi ECM dengan sistem aplikasi lain dapat menjadi tantangan teknis dan memerlukan waktu serta sumber daya tambahan. Yang ketiga itu ada kurva pembelajaran dan perubahan budaya organisasi. Pengguna mungkin memerlukan waktu untuk beradaptasi dengan sistem baru dan resintasi terhadap perubahan dapat menghambat adopsi ECM. Pelatihan dan manajemen perubahan menjadi kunci keberhasilan implementasi. Dan yang terakhir itu ada keterbatasan dalam pengelolaan konten multimedia. Beberapa ECM mungkin tidak optimal dan mengenali file multimedia seperti video dan audio, yang memerlukan solusi tambahan seperti Digital Asset Management atau DAM. Perkenalkan, nama saya Sofia Murtafia dari kelompok 6. Di sini saya ingin menjelaskan tentang fungsionalitas Enterprise Content Management System. Ada beberapa fitur dan fungsi utamanya. Yang pertama ada
Dokumen manajemen sistem fungsi utamanya untuk mengelola dokumen perusahaan termasuk penyimpanan, pengambilan, dan peralatan versi dokumen. Kemudian yang kedua ada kolaborasi, fungsinya untuk memungkinkan kerjasama antara pengguna melalui portal, memfasilitasi komunikasi dan berbagi informasi. Terus yang ketiga ada workflow untuk mengatur alur kerja secara otomatis. Kemudian juga yang keempat ada web content management, fungsinya untuk membantu mengelola konten web perusahaan secara terstruktur. Dan yang terakhir yang kelima ada record management dan mengelola arsip secara sistematis untuk memudahkan pencarian kembali di masa depan. Dan juga saya ingin membagikan contoh kasusnya industri tata steel di India. Tantangannya itu ada salah satunya produser baja terbesar di dunia menghadapi kesulitan dalam mengelola jutaan dokumen yang tersebar di berbagai divisi dan lokasi operasional. Sistem manajemen dokumen manual menghambat efisiensi kerja, memperlambat pengambilan keputusan serta menimbulkan risiko pengaksesan terhadap regulasi industri audit internal. Nah, untuk solusinya mengimplementasikan sistem enterprise content management berbasis digital menggunakan platform Newgen ECM. Sistem ini digunakan untuk mengelola dokumen teknis, kontrak, laporan produksi, dan sertifikasi. Yang kedua, untuk menyediakan workflow otomatis untuk proses persetujuan dan pengarsipan. Yang ketiga, ada memastikan bahwa semua dokumen tersimpan dengan aman dan dapat diakses dengan mudah oleh unit-unit terkait. Nah, untuk hasilnya, akses dokumen menjadi real time dan terpusat. Terus, efisiensi proses kerja meningkatkan hingga 40%. Resiko kehilangan atau duplikasi dokumen berkurang secara drastis. Lalu mempermudah proses audit dan kepatuhan terhadap standar industri, meminimalisirkan penggunaan berkertas sebagai bagian dari inisiatif ramah lingkungan. Nah, untuk rekomendasinya, perusahaan industri lain yang ingin menerapkannya, ECM disarankan untuk melakukan audit dokumen terlebih dahulu. Terus ada menggunakan platform ECM yang scalable agar bisa berkembang sesuai pertumbuhan perusahaan. Terus yang ketiga, melibatkan seluruh pemangku kepentingan sejak awal untuk memastikan adopsi sistem berjalan dengan lancar. Terus mengutamakan keamanan dan peraturan regulasi sebagai bagian dari sistem ECM itu tersebut. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Zara Alita. Jadi, kesimpulannya, Enterprise Content Management System adalah solusi strategis berbasis teknologi yang dirancang untuk mengelola konten dan dokumen organisasi secara efisien dengan 5 komponen utama, yaitu Capture, Manage, Store, Prepare, and Deliver. ECM memungkinkan organisasi mengurangi ketergantungan pada dokumen fisik, mempercepat proses bisnis melalui digitalisasi dan otomatisasi, serta meningkatkan kolaborasi antar tim. Selain itu, ECM mendukung keamanan data, kepatuhan terhadap regulasi, dan efisiensi biaya operasional. Meski menawarkan berbagai manfaat, implementasi ECM juga memiliki tantangan, seperti biaya awal yang tinggi, kompleksitas integrasi, serta kebutuhan akan pelatihan pengguna. Studi kasus Tata Steel menunjukkan keberhasilan penggunaan ECM dalam meningkatkan efisiensi kerja dan keamanan dokumen. Oleh karena itu, penerapan ECM disarankan untuk perusahaan yang ingin meningkatkan produktivitas dan tata kelola informasi secara menyeluruh. Terima kasih.